Dalam beberapa hari terakhir, kita mungkin membaca berita ini. Beberapa ketum parpol mendorong wacana penundaan pemilu 2024. Banyak juga yang menolak wacana ini. Pemilihan umum adalah proses pergantian kepemimpinan yang lazim di negara demokrasi. Lewat pemilu, rakyat akan menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinannya dalam satu periode ke depan. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan tahun 1955. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik. Perlu teman-teman ketahui, pemilu tahun 1955 ini hanya untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Fakta uniknya, pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilu pertama sekaligus terakhir Indonesia di era pemerintahan Presiden Soekarno. Apa sih yang menyebabkan rezim Orde Lama hanya melaksanakan satu kali pemilu saja? Jawabannya, gejolak politik dan ekonomi yang tak berkesudahan tersebut membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta meniadakan pemilu. Dan memang tidak ada pemilu lagi pada rezim Orde Lama setelah tahun 1955. Setelah pergantian rezim kekuasaan di Indonesia, pemilu kedua baru dilaksanakan pada tahun 1971, yang pada saat itu di bawah rezim Presiden Soeharto. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, pemilu ketiga di Indonesia kemudian diselenggarakan. Sejak pemilu tahun 1977 hingga pemilu 1997, proses pelaksanaan pemilu selalu dilaksanakan 5 tahun sekali sampai hari ini. Sebagai catatan, selama pemerintahan Presiden Soeharto, sistem pemilu Indonesia tidak langsung seperti sekarang. Pemilu hanya memilih anggota legislatif, sedangkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Situasi ekonomi Indonesia yang semakin merosot sejak akhir tahun 80-an mendorong Indonesia pada gejolak politik yang besar dan memaksa mundur Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Alhasil, dengan berbagai pertimbangan dari aspek politik, ekonomi, dan sosial, berdampak terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan tahun 2002 dipercepat 3 tahun lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan, yakni pada tahun 1999. Tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Indonesia pun tidak luput dari wabah ini. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia menunda penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah, yang rencana awal akan dilaksanakan pada 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Penundaan pemilu juga terjadi di beberapa negara di dunia. Biasanya, penundaan pemilu ini berkaitan dengan kondisi khusus yang terjadi di suatu negara. Menurut lembaga penelitian demokrasi bernama IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, ada 167 negara yang menunda pemilihan umumnya sejak 2020 sampai Februari 2022. Penyebab utamanya karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Berikut ini beberapa negara yang pernah menunda pemilihan umumnya. Hong Kong merupakan daerah administratif khusus di Tiongkok yang memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Akibat dilanda COVID-19 yang meluas, pemerintah Hong Kong akhirnya memutuskan untuk menunda pemilihan umum selama 1 tahun. Sebelumnya, pemerintah Hong Kong telah menjadwalkan pemilu pada September 2020. Penundaan pemilu di negara ini ditujukan untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, pemilihan umum akan mendatangkan kerumunan dalam skala yang amat besar, sehingga meningkatkan risiko banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Yang lebih berisiko adalah pemilih lanjut usia yang kesehatannya telah menurun drastis. Negara Polandia pernah menunda pemilihan presiden. Penyebab utamanya ini adalah karena COVID-19 yang melanda negara tersebut. Awalnya, Polandia menjadwalkan Pilpres diselenggarakan pada 10 Mei 2020. Namun, karena pandemi belum terkendali di negara ini, akhirnya Pilpres dipindah ke tanggal 28 Juni 2020 dan 12 Juli 2020. Palestina adalah negara yang sedang berkonflik dengan Israel. Konflik ini telah berlangsung lama dan menjadi penyebab mengapa negara Palestina menunda pemilihan umumnya. Pemilihan legislatif Palestina awalnya dijadwalkan pada 22 Mei 2021 dan Pilpres pada 31 Juli 2021. Akhirnya tidak jadi dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan.
Kata Presiden Mahmud Abbas, Palestina sedang menghadapi kondisi sulit sehingga pileg dan pilpres terpaksa harus ditunda. Pemerintah dan DPR telah menetapkan tanggal pemilu, yakni pada 14 Februari 2020. Beberapa waktu kemudian, muncul dorongan dari pengusaha untuk menunda pemilu karena alasan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja selama pandemi. Beberapa partai politik pendukung pemerintah, PKB, PAN, dan Golkar, turut mendorong hal yang sama. Alasannya pun mirip-mirip, seperti negara sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, ekonomi yang tidak stabil, dan pembangunan yang sempat terhambat akibat COVID-19, penundaan pemilu dianggap hal yang lazim ketika kondisi negara sedang dalam krisis. Reaksi keras juga datang dari beberapa partai politik, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh pro-demokrasi yang terang-terangan menolak penundaan pemilu. Alasannya adalah konstitusi yang mengharuskan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan alasan demokrasi yang mengharuskan regenerasi kepemimpinan secara berkala. Di antara yang mendukung dan yang menolak, kalian ada di pihak yang mana? Sertakan pendapat kalian dalam kolom komentar ya. Thanks guys, telah menonton video pertama dari kami. Jangan lupa like and subscribe karena kedepannya kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat seputar sosial, ekonomi, dan politik. See you!